Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya, dan pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mempelajari tentang fungsi komposisi untuk materi matematika wajib kelas 10. Materi ini ada di semester 2 dan langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Oke, dan baiklah, untuk materi komposisi fungsi, kita misalkan di sini ada fungsi fx. Ini sama dengan 2x plus 3. Kemudian ada lagi fungsi gx. Ini sama dengan x min 2. Sesuai tadi penjelasan di awal bahwa fungsi komposisi adalah gabungan dari dua buah atau lebih, bahkan biasanya 3. Kita mulai dari komposisi dua fungsi. Apabila ada fx sama dengan 2x plus 3 dan gx sama dengan x min 2, maka untuk komposisi f bundaran G. Nah, f bundaran G itu artinya adalah gabungan dari dua fungsi, yaitu fx dan gx. Untuk f bundaran gx artinya adalah untuk fungsi fx. Variabel x-nya kita ganti dengan gx, atau f bundaran gx ini bisa kita tulis f gx. Nah, karena fx-nya tadi 2x plus 3, kemudian x-nya kita ganti dengan gx, maka f bundaran gx ini sama dengan 2. X-nya kita substitusikan dengan gx, begini, ditambah 3. Sehingga untuk f gx ini sama dengan 2, dalam kurung x min 2-nya kita masukkan di sini, baru kita jumlahkan dengan 3. Sehingga hasilnya adalah kita skemakan menjadi 2x min 4 ditambah 3, atau sama dengan 2x min 1. Ini untuk f bundaran gx atau f gx. Kemudian apabila kita balik menjadi g bundaran f x. Nah, ini berarti fungsi gx x-nya kita ganti dengan fx min 2, sehingga g bundaran f, atau bisa kita tulis gfx. Nah, ini sama dengan fx-nya kita substitusikan, yaitu fx adalah 2x plus 3 menjadi 2x plus 3 dikurangi 2. Kita operasikan, 2x-nya tetap dan menjadi 2x plus 1. Oke, ini untuk f bundaran G dan g bundaran f. Ini untuk dua fungsi. Kemudian apabila saya tambahkan di sini ada fungsi hx, misalkan ada fungsi hx, yaitu hx sama dengan 3x plus 5. Kemudian muncul pertanyaan baru, yaitu G bundaran F bundaran H X. Nah, oke, ini saya garis saja. Nah, untuk G bundaran F bundaran H ini artinya adalah gabungan dari tiga fungsi, dan sesuai dengan sifat bahwa G bundaran F bundaran H ini bisa kita kerjakan G bundaran F-nya dulu atau F bundaran H-nya dulu. Nah, karena di sini belum ada G bundaran, G bundaran sudah ada ini, G bundaran F, maka langsung kita tulis saja, kita cari G bundaran F-nya dulu, baru kita bundarkan dengan H. Nah, ini G bundaran F kita udah punya, G bundaran F udah punya, yaitu 2x plus 1. Ini ya, dibundarkan dengan hx. Nah, berarti untuk G bundaran F bundaran hx, maka untuk 2x plus 1 hx, x-nya kita substitusikan menggunakan hx, sehingga menjadi 2. Nah, ini x-nya kita ganti atau kita substitusikan dengan 3x plus 5, karena 2x plus 1 dan x-nya kita substitusikan dengan hx. Kenapa hx? Karena yang di belakang hx ini.
sehingga menjadi 2x. Nah, x nya tadi berubah menjadi hx dan kita jumlahkan dengan 1. Skemakan menjadi 6x plus 10 plus 1, sehingga menjadi 6x plus 11. Ini untuk bundaran dari 3 fungsi, yaitu G bundaran F bundaran H. Nah, apabila ada lebih dari itu, kita kerjakan masing-masing saja dulu, baik G bundaran F nya dulu atau F bundaran H nya terlebih dahulu. Oke, ini untuk tipe soal yang pertama. Kemudian ada lagi yang sudah diketahui bundarannya, kemudian kita diminta mencari untuk fungsi awalnya. Contohnya bagaimana? Seperti ini. Saya hapus dulu. Jadi sudah diketahui F bundaran G atau G bundaran F, kemudian salah satu fungsinya sudah diketahui dan kita diminta mencari fungsi yang lain. Contohnya diketahui F bundaran G X. Nah, ini sudah diketahui bundarannya, yaitu gabungan dari fungsi fx dan gx, yaitu 4x plus 6. Kemudian diketahui gx. Gx nya ini sama dengan 2x plus 5. Nah, perhatikan, untuk f bundaran gx yang sudah diketahui dan diketahui lagi gx, artinya kita mencari fungsi fx. Dan karena kita mencari fungsi yang di luar, ya, saya memudahkannya untuk ini yang di luar, ini yang di dalam. Untuk mencari fungsi yang di luar, maka gx nya kita misalkan dulu dengan sebuah variabel. Karena f bundaran gx ini bisa kita tulis sebagai f gx. Misalkan fungsi gx menjadi sebuah variabel baru. Variabel barunya apa? Terserah, bebas ya. Variabelnya kita misalkan dengan a. Misalkan gx ini sama dengan a dan sama dengan 2x plus 5. Berarti kita permudah, berarti a itu sama dengan 2x plus 5. Kemudian 5-nya kita pindah ke sebelah kiri atau kita kurangkan masing-masing dengan 5, menjadi a min 5 sama dengan 2x, dan x nya menjadi a min 5 per 2. Nah, ini sebagai dasar untuk masuk ke sini. Oke, x ini sama dengan 4x plus 6, dan fa karena gx nya kita misalkan dengan a, maka ini 4, x nya kita ganti dengan a min 5 per 2 ditambahkan dengan 6. Nah, sehingga fa ini sama dengan, kita sederhanakan sesuai dengan kaidah aljabar ya, ini menjadi 2, tersisa 2 dan kita jabarkan. Nah, menjadi 2a plus min 10. 2a min 10 ini plus 6. Nah, begitu. Kemudian fa berarti tersisa 2a min 4, dan fx kita kembalikan ke variabel x, yaitu 2x min 4. Oke, kita review ulang ya, bahwa yang pertama gx nya kita misalkan dengan sebuah variabel a, kemudian dimisalkan kembalikan ke fungsi x, kemudian kita kembalikan lagi ke fungsi f bundaran awal, yaitu f bundaran g atau fgx. Ternyata fx-nya 4x plus 6, dan x-nya kita substitusikan dengan yang sudah kita cari tadi, yaitu x-nya sama dengan a min 5 per 2. Kita jabarkan, dan ternyata hasil fx-nya sama dengan 2x min 4. Oke, itu untuk yang dicari f-nya atau yang di luar. Sekarang ada juga yang dicari itu fungsi yang di dalam. Fungsi di dalam, contohnya seperti ini. Oke, nah di bentuk yang kedua kita akan mencari fungsi gx-nya apabila sudah diketahui
fungsi f bundaran G dan fx-nya. Berbeda kayak tadi. Kalau tadi itu yang kita cari adalah fungsi yang depan atau fungsi yang pertama, sekarang kita cari fungsi yang kedua atau fungsi di dalam, ya, yaitu gx-nya. Berarti begini, kita tulis f bundaran gx menjadi f gx. Nah, f gx ini sama dengan min 3x plus 8. Padahal kita tahu fungsi dari fx-nya adalah 3x plus 2. Kalau fx saja 3x plus 2, maka fgx artinya apa? Maafin ya kurang satu ya. Fgx artinya adalah fungsi dari fx, tetapi x-nya kita ganti dengan gx. Itu fungsi fgx. Kalau fx 3x plus 2, maka fa 3a plus 2, fb 3b plus 2, fc 3c plus 2. Artinya kalau fgx ya 3gx plus 2. Kita tulis di sini 3gx plus 2 ini sama dengan min 3x plus 8 atau 3gx. Nah, karena kan kita mencari gx, maka plus 2 nya kita pindah ke ruas sebelah kanan menjadi min 3x plus 8 min 2. Berarti 3gx ini sama dengan min 3x plus 6 atau gx-nya ini sama dengan min 3x plus 6 per 3 sama dengan, kita bagi dengan 3 semua menjadi min x plus 2. Oke, itu fungsi dari gx. Itulah untuk mencari fungsi komposisi apabila diketahui fungsi komposisinya dan kita diminta mencari fungsi awalnya. Ada dua ya, yang pertama kita mencari fungsi yang di luar atau yang pertama, dan yang kedua kita mencari fungsi yang di dalam atau fungsi yang kedua. Ada dua contoh dan yang ini adalah contoh untuk menentukan fungsi yang kedua, yaitu dengan cara tadi ya, tidak perlu dimisalkan, ketemu nilai gx yang sama dengan min x plus 2. Oke, begitu. Dan untuk materi selanjutnya nanti akan kita jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Oke, itulah sedikit pembahasan tentang fungsi komposisi, di mana fungsi komposisi itu biasanya bergabung ya dengan fungsi inverse, tapi untuk fungsi inverse nanti mungkin akan kita pelajari bersama untuk di pertemuan selanjutnya. Baiklah, sampai sini dulu, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.